utara menuju ke arah selatan. Betul, dan ini adalah match terakhir untuk The Xavier, For Rivals, Buriram, dan juga Tem Entertainment. Karena selepas ini mereka tidak akan bermain, dan ini adalah e-Rangel pertama kita di hari ini. Kita akan melihat bagaimana pergerakan dari masing-masing tim. Severny tentu akan dituju dari tim Eagle sendiri. Dari NFT udah turun nih Sanskui. Mungkin akan bermain sekitaran Stalber, kemudian utara-utara Kameshki. Mungkin dimainkan oleh mereka. Bacon, terlihat juga ada turun. Face Clan menuju George Paul. For Rivals tentunya menuju ke arah bagian Rozok dan penghuni Pochinki. Xavier yang tidak terlalu maksimal bisa kita katakan di minggu kedua kali ini. Ya, jadi cukup menarik sekali pastinya untuk menyaksikan drop zone dari masing-masing tim karena silih berganti yang mengisi satu perkotaan terus terpantau saat ini. Infinity mulai turun, mereka bermain di Milta, berpindah dari area SMB, dan ternyata saat Infinity bermain di Milta tidak beda, bahkan semakin kuat karena memang banyak yang berpendapat Milta ini adalah tempat yang sangat krusial untuk dijadikan titik pertama kita rotasi menuju ke arah manapun di e-Rangel. Mungkin kalau gue mau ngambil pendapat dari seorang junior ya, dia mengatakan sentralnya e-Rangel ini bukan Pochinki. Dia melihat justru ke arah bagian Milta yang gue memahami lah maksud dari pemikiran junior itu sendiri ya. Karena memang sejalan dengan yang lu sampaikan tadi Sanskui, pergerakannya mudah untuk menuju kemanapun. Jembatan juga mereka langsung bisa secure. Jadi itulah mungkin menjadi salah satu faktor membuat Infinity lebih on point lagi. Dan buat teman-teman semua, ketika kalian menonton ini begitu serunya, jangan lupa juga dengan skill-skill yang udah kalian asah bertahun-tahun, ikut Jawara Cup season yang keempat kali ini, karena kalian akan bisa menghadapi player-player yang luar biasa juga dari seluruh Indonesia, dan prize poolnya 45 juta rupiah. Wow, sangat bergengsi pastinya untuk terus mengikuti turnamen-turnamen. Apalagi ini adalah Jawara Cup datang dari official. Dan juga kalian pasti akan merasakan treatment turnamen official itu kayak apa. Betul. Itu yang menjadi penting karena jangan sampai nanti saat kita menuju ke panggung profesional kita justru kaget ternyata treatmentnya beda seperti di turnamen komunitas. Nah ini hal yang menarik dari Sansko ya teman-teman semua ya. Biasa karena bisa kebalik. Bisa karena biasa. Ya. Itu dia, karena udah biasa melakukan turnamen di room yang memang dibuat oleh official. Buat beberapa teman-teman yang nggak tahu, room turnamen itu ada dan itu tidak ada di in-game-nya bisa dikatakan, karena berbeda, ada settingan-settingan dari official dan itu yang membuat akhirnya kalian lebih siap lah. Nanti kalau ada seleksi-seleksi menuju mungkin kalau tahun lalu ke PMNC dulu, kemudian ke PMPL, atau mungkin nanti ada langsung ke PMPL, ini bisa kalian lakukan dengan maksimal. Dan berbicara maksimalisasi, Boom sepertinya berpendapat harus menurunkan Boboho dan mengganti Hexas di game kali ini Sanskoy. Ya, ada substitution yang dilakukan oleh pemain-pemain Boom. Boboho, pemain yang juga pastinya dipercaya untuk menginisiasikan kemana rotasi dari tim Boom. Dan kita melihat ini adalah WWCD yang sudah didapatkan Boom. Mereka sudah mendapatkan WWCD 2 kali di e-Rangel, 1 kali Miramar dan juga 1 kali Sunhawk. Ini untuk seluruh semuanya, minggu ya. Luar biasa, dari 4-3-nya didapatkan di minggu ini. Apalagi setelah datang banyak kritik, banyak opini, banyak masukan dari seluruh komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Ya, itu adalah pengaplikasian pendapat yang langsung terjadi di hari itu juga Eldoge. Nah, cepat sekali diaplikasikan oleh pemain-pemain Boom. Itu dia, langsung benar-benar kayak apa ya, bisa dikatakan oh kayak gitu ya, oh gua harus langsung berbenah gitu kan. Dikasih tahu tuh nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Masuk kuping kanan terus masuk juga ke otak. Masuk ke otak jadi gameplay jadi luar biasa gitu. Betul. Ya. Sorry tadi gua mau koreksi sedikit, Xavier tidak maksimal di 2 hari terakhir ini. Bukan di minggu kedua secara umum ya, karena poin mereka tinggi. Tadi ada beberapa DM yang masuk ke Instagram gua mengatakan, Bang Doge, kenapa Xavier di 2 hari ini kelihatan kayak ngandelin placement doang gitu, nggak dapat eliminasi kayak biasanya mereka bisa dapatkan. Nah kalau gua mau langsung jawab nggak bisa, karena harus ngelihat dulu bagaimana zonanya, bagaimana behavior lawan-lawannya, karena ya itu yang bisa membedakan di Battle Royale terutama PUBG Mobile kadangkala adalah justru faktor luarnya, yaitu zona dan juga tim-tim yang kita lawan. Ya itu juga yang menjadi seni saat kita bermain PUBG Mobile di dunia kompetisi, karena kita tidak hanya melawan satu tim, kita melawan 15 tim lain dan kita harus menghafal bagaimana 15 tim lain ini seperti apa pola permainannya. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat sekali sehingga tim PUBG Mobile menurut saya memerlukan minimal analis untuk membantu para tim ini agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya harus mereka lakukan di in-game, karena setiap player pastinya
sudah habis waktunya untuk fokus menuju ke arah mekaniknya masing-masing. Itu Udah dia. nggak ada waktu lagi untuk mereka mencari fakta-fakta di dalam lapangan. Itu dia, ketika kreativitas ditunjang juga untuk melakukan sesuatu yang otak kiri banget, yaitu analisa, cari fakta. Menurut gue terbebani seorang player. Dan kalau gue boleh koreksi sedikit, Sans, minimal analis yang bisa ke coach. Oh ya. Atau sekaligus ada analis dan coach. Karena biasanya orang-orang yang memantapkan di otak kiri kan penyampaiannya untuk bisa sampai ke 4 orang yang berbeda mungkin sulit ya. Maka daripada butuh coach yang bisa ngedeketin playernya gitu loh. Betul. Oleh karenanya itulah mungkin game ini kan banyak mengambil porsi otak kanan ya, kreativitas, Betul. kemudian pengambilan keputusan Cepat, cepat ya. ya kan. Tapi ya ketika tadi harus lihat minute by minute, nyatet behavior lawannya gimana, cari istilahnya irisan untuk gameplay kita. Data banget ya, yang data justru banget. di luar irisan gitu kan, data banget akhirnya itu butuh orang lain yang mungkin bisa maksimalisasi. Makanya kemarin ramai kayak boom ada 3 coach atau analis or whatever you want to say lah tentang 3 sosok tersebut. Itu menurut gua nggak ada salahnya sama sekali, tergantung bagaimana pandangannya. Ada beberapa yang berpendapat kemarin kayak 3 coach analis gak ini maksimal karena fokusnya jadi kemana-mana. Justru gue sama Wolfie saat berdiskusi maksudnya nggak ke arah sana. Ada penempatan satu orang ini untuk cari apa, satunya untuk apa, satunya untuk komunikasi kepada teman-teman gitu. Oleh karenanya nggak bisa langsung kita katakan nggak maksimal. Karena menurut gue bonus breaknya masih bisa terjadi kok oleh Boom. Dan ingat pendapat gue terakhir, Boom ini adalah menjadi salah satu tim yang menurut gue pantas ada di top 5. Ya betul sekali, dan juga pastinya kalau kita udah ngomongin Boom, kita juga udah bisa kayak sedikit ngomongin peluang mereka ke PMGC, karena itu yang menjadi target mereka. Dan pengambilan coach menjadi 3 ini juga salah satunya adalah untuk memuluskan langkah mereka menuju ke panggung PMGC itu sendiri. Jadi ya akan kita lihat nanti sepak terjang dari Boom. Walaupun memang saya sangat sepakat dengan yang tadi yang dikatakan oleh Eldoge, karena Anes dan coach ini porsinya adalah dua hal yang berbeda. Anes ini kan mencari data, yang akhirnya data diberikan kepada coach yang menentukan dengan data ini apa yang bisa kita terapkan di tim kita. Tapi gue baru kepikiran Sans. Kenapa? Tadi lu berbicara tentang next step dari PMPLC kali ini. Kenapa tuh? 48 tim di PMGC. Lu bayangin lu main berempat, tiba-tiba you guys atau kita semua ada di skena paling tinggi dari PUBG Mobile. Wow. Terus kita nggak punya coach analis. Lawannya 47 tim lain gitu loh. Itulah yang kenapa setiap tim dari PUBG Mobile ini memerlukan coach yang akhirnya minimal ya ada 2 kayaknya kalau udah ngomongin PMGC ya. Iya, coach analis lah. Ya minimal coach analis. Coach ini untuk fokus ke dalam tim, analis ini untuk fokus ke tim luar dari tim kita gitu. Betul, kayak building mentality tuh coach gitu ya. Terus jaga emosi anak-anak tuh coach. Terus kayak ngingetin itu coach. Coach tinggal nanya ke analis, kalau ke kanan ketemu tim mana? Nah, ntar analisnya kanan tuh ketemunya ini. Oh berarti kita harus gini. Itu semua coach yang memutuskan. Analis hanya memberikan data aja, data mentah. Itu hal yang udah harus mulai di inilah ya, antisipasi lah. Bahkan kalau memang mau sukses sejak dini ya, dari mulai PMPL pun regional udah harus menyiapkan hal-hal tersebut. Dan juga kalau mau sukses sejak dini harus rajin menabung pastinya kan. Tentu, dan juga makan minuman bergizi. Betul sekali. Makan dan minum bergizi maksud saya. 4 sehat 5 sempurna minimal. Itu yang juga menunjang kita dalam bermain PUBG Mobile agar mekaniknya juga lancar kan. Dan yang keenam adalah apa tuh? Device. Nah betul. Jadi jangan lupa Realme GT Neo 3. Sangat spesial sekali menggunakan Realme ini untuk bermain PUBG Mobile. Lancar sekali pastinya, lancar jaya seperti sebuah rotasi yang sedang dibangun oleh SL di lancar jaya tanpa adanya hambatan. Ya baru dibilang lancar langsung nabrak satu pemain. Ya biasalah, memang jalur antara Pochinki dan Bukit Kentang tersebut agak horor. Betul, banyak tiba-tiba jerami-jerami. Nah, jerami yang ternyata lebih kuat. Ya, karena dia adalah topi jerami. Betul sekali. Punya haki. Bisa ngulur. Betul. Tidak hanya waktu yang bisa diulur, tangan pun bisa. Itu dia, bisa berubah. Kemudian dan bisa menyatukan dunia ini kan. Itu dia. Karena mereka lah penyatu dunia gitu ya. Penguasa lautan juga, lautan sebelah kanan Lipovka maksud saya. Karena memang mau menjadi Raja Erangel kan. Ya betul. Seperti yang kalau kita lihat mungkin saja Baonam ini ingin menjadi Raja Erangel, walaupun memang langkah mereka untuk menjadi Raja Erangel tidak mudah. Saat ini sudah berdekatan dengan satu tim, kita belum tahu tim mana yang berwarna hijau tersebut. Di sisi yang berbeda, area Bukit Mansion diisi oleh 2E dan juga NFT. Tapi NFT mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Mereka sadar ada tim lain, akhirnya mereka coba mencari tempat yang lain lagi. Betul, sepertinya akan menuju ke arah bagian Yastanya dari pergerakannya. Karena di bagian kanan Yastanya kita tahu juga ada beberapa compound yang masih bisa diisi. Inilah gerakan yang mau gue lihat, nggak serta-merta langsung tabrak
ke arah bukitnya aja. Kalau kita ingat hari ini Xavier 2 kali melakukan kesalahan yang sama, itu langsung menuju ke arah sebuah kompon yang mereka belum cek sama sekali, Sanskoy. Ya, itu adalah hal yang pastinya jangan sampai terulang untuk ketiga kalinya karena terbukti 2 kali mereka melakukan hal tersebut. Yang kedua kita ingat sekali 2 pemain langsung hilang. Saat 2 pemain hilang, defensif langsung drop sekali pastinya. Setup pun tidak akan maksimal karena kalau kita bermain PUBG Mobile dalam latihan nggak mungkin kita latihan cuma 2 orang. Pasti setup akan dilatih dengan 4 player. Betul, karena ya kita ingin keempat-empatnya prima ya. Tapi tadi gue intermezzo sedikit, Sanskoy. Kalau tadi ingat di mana posisi Boom berada, teman-teman main klasik sekarang juga udah bisa ngisi bensin di tempat tersebut. Betul, saat ini ada pom bensin yang bisa kalian langsung gunakan untuk mengisi bensin. Jadi nggak perlu repot-repot untuk membawa drigan bensin lagi. Betul. Atau namanya battery Fuel Battery Pack. Nah, itu maksud saya. Itu adalah nama di dalam in-game-nya. Kalian tidak perlu membawa itu. Siapa tahu menu-menuin tas. Tapi juga akhirnya kalau nggak bawa kalian harus ke pom bensin dulu. Betul. Dan bayar 20. Wih, 1. Oh, 1 ya? 1. 20. Oh, di saya naik harganya. Oh gitu. Oh, sekarang udah turun ya? Turun lagi dong. Ya, sesuai dengan harga minyak dunia kan? Memang pemerintah Erangel ini bagus dia. Ya, betul-betul. Jadi langsung bisa nurunin gitu kan. Ya, pastinya itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan para warga Erangel. Betul, apalagi warga-warga Samping Rozok sudah sangat tersulitkan hidupnya karena banjir. Betul, harus segera diselamatkan pastinya. Dan kita juga melihat saat ini yang perlu diselamatkan pastinya adalah poin-poin untuk tim Alter Ego Limax. Tidak hanya Alter Ego Limax yang harus diselamatkan karena Mika juga harus diselamatkan di sisi yang berbeda. Dia knockdown, terkena tembakan dari Xavier menggunakan mini yang memang itu kalau saya ingat skinnya itu pasti punya Luxi. Betul, karena kalau kita ingat skin tersebut ingatnya Luxi itu terus skin ya. Penguin. Yang Penguin, betul sekali. Tapi Mika sedang tidak OP sepertinya, sedang tidak overpower. Karena ter-takedown barusan, langsung dicari sebuah tembakan-tembakan predict shot untuk mendapatkan sebuah, ini kenapa ganti Vector, Rebis, mungkin gak mau ngabisin peluru M4-nya ya, tapi tentu Vector ada bullet drop yang terjadi, jadi untuk jarak long range seperti ini, Agus ini long range, ingat, dia bilang segitu mid range. Ya, itu adalah jarak yang sangat jauh pastinya, dan juga kita melihat ternyata menuju ke area selatan, farm. Kita tinggal menunggu siapa yang akan mengisi area rumah orang kaya di farm. Betul. Kompleks yang memang menjadi tempat legend untuk tim-tim Indonesia. Tapi jangan lupa juga di bagian kiri farm yang biasa diisi oleh Bigetron juga. Ini Alter Ego bisa masuk ke sana harusnya. Akan cukup aman. Sementara kita lihat coba tim-tim Indo lain NFT cukup jauh. Kemudian Boom pun demikian. Dan entry utaranya ini cukup sulit sih. Ini harusnya tim Indo akan melalui jalur yang tidak mudah. Tapi kita doakan Boom dan NFT bisa keluar dari himpitan tim-tim yang coba masuk dari bagian utara, Sanskoy. Ya justru yang datang dari utara semuanya menuju ke arah kanan. Tidak ada yang langsung tusuk ke bawah. Semuanya berpikir untuk muter dari atas ke kanan. Nanti mungkin baru dari kanan akan masuk menuju ke area dalam dari circle. Saat ini yang sedang bertemu adalah Face Clan dan juga Four Rifles. Ada satu compound baru, itu adalah compound yang memang ada kalau PUBG Mobile mengeluarkan mobil-mobil, skin-skin mobil terbaru yang juga pastinya bisa kalian dapatkan di dalam in-game. Dan ini dia yang tadi saya bahas, semuanya menuju ke arah kanan. Akhirnya bertemu antara 2E dan juga Boom. Tembakan dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Rezi PRMN. Track yang dilakukan berhasil Yami untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Eagle Esports. Dan ada follow up cepat menuju defensif dari Eagle. Lagi-lagi satu player bernama Okta ya mendapatkan satu knockdown yang sangat berharga dan akhirnya menjadi eliminasi. Mungkin Oktober for Okta? Ya, sudah pasti dia adalah pemain yang tinggal kita tunggu tanggal berapa untuk merayakan sebuah ulang tahun. Karena emang gara-gara Oktober? Ya bukan karena tangannya 8? Oktober udah lewat ya? Lah Oktober kan sekarang. Oh ya sekarang nih. Oh iya benar-benar. Oh iya sekarang Oktober ya. Oh iya. Tinggal ditunggu tanggal berapa nanti udah kemarin. Ya gak tahu. Udah kalau nggak salah. Pokoknya Oktober ya kan. Ya masa sih namanya Okta tiba-tiba ulang tahunnya Februari? Ada nggak ya namanya Agustus? Namanya Agus. Tapi nggak Agustus kan? Sorry. Itu teman kita kan? Ya. Ya kan Junior JR walaupun namanya Agustus dia ulang tahunnya Desember. Betul. Emang anaknya ini banget ya, late rotation ya. Late rotation. Desember gitu kan. Tapi ya kita balik lagi ke fight kali ini. Sam9 sedang berkata dengan Yami. Yami sepertinya aware di bagian depan. Ada lawan tapi hati-hati. Yang dekat ternyata dia nggak aware. Hati-hati Yami. Yami. Oh no. Tertakedown oleh satu player Sam9 yang ada di bagian depan dia. Dan dari Boom belum sempat untuk melakukan sebuah regroup secara cepat. Namun begitu ada tembakan dari bagian belakang. Tapi Yami dipulangkan lagi-lagi putra loh Sans. Ini satu player yang gua pantau sepanjang
Fall PMPLCA kali ini menurut gue punya porsi besar untuk Sam9. Either kayak tadi jadi last man standing, flanking yang dia lakukan, fight yang dia lakukan. Tadi nggak ada spesialnya kan, dia sebenarnya ya udah wajar aja close combat gitu loh. Tapi dia menjaga stepnya, dia menjaga disiplinnya. Biarkan kayak tadi ada tembakan terlebih dahulu dari Boom dan mungkin dia yang nge-call karena temannya. Coba deh lu pick karena lawan yang ada di depan. Kemudian dia yang melakukan HBD. Jadi ya Putra ini menurut gua satu player yang harus diwaspadai juga dari Malaysia sih. Ya, Putra ini membuat pemain-pemain dari Sam9 mudah untuk move on dari Drex. Karena kita tahu bersama Drex sudah tidak ada di Sam9 Gang. Terakhir ada di PMPL Malaysia Singapura season yang keempat. Dan Putra saat ini menjadi salah satu pemain depan baru yang terus memberikan impact berhasil atau impact yang sangat besar menuju ke arah Sam9 Gang. Circle, ternyata banting kembali Eldoge. Ini yang membuat tadi Eldoge berkata, waduh lawan ke atas. Ini ke arah kanan atas yang tentu cukup berat. Apalagi buat Alterigo tadi yang sudah bermain di arah bagian sekitaran kiri bawah. Dan kita akan lihat tadi bagaimana entry-nya sementara player-player yang di sekitaran shelter cukup enak. Boom bahkan ingin join ke arah fight ini. Nah ini nih, ini Boom jangan langsung nabrak. Aduh kok begitu lagi. Bisa diputar dulu baru melakukan tabrakan, tapi ini berbahaya sekali. Net dilempar. Untungnya Boom masih bisa selamat dengan flash damage yang diberikan. Ini Boom, ayolah jangan suka kasih kita shock terapi ya. Yang tiba-tiba datang gak melakukan pengawatan terlebih dulu. Ayolah Boom, kita tahu kalian tim yang sangat taktis dan bisa lebih aware lagi daripada itu. Tapi di tempat lain Renalre menumbangkan seorang Yudo Lions, itu Repo Boy. Ini satu player yang suka terculik memang dari tim Yudo Lions juga. Mengingat di game pertama juga Repo Boy dipulangkan ke lobby pertama kali. Tapi Fnatic juga ditemukan oleh Geek. Lagi-lagi entry yang sama menyebabkan banyak fight yang tidak terelakkan. Bahkan kali ini Eagle dan NFT, di mana NFT dua player tumbang hanya menyisakan dua saja Sunskoi kali ini. Ya, sangat disayangkan menyisakan dua yang terakhir. Pasti ada track yang akan coba dilakukan saat ini. Bergerak Ramones bersama Drone, dua pemain yang sudah pastinya memiliki pengalaman sangat besar. Tapi mereka menuju ke arah yang salah. Infinity ada di depan mereka. Drone sedang ditembak oleh pemain-pemain Infinity. Untungnya tidak ada angle yang jelas dari Infinity menuju ke arah jalur rotasi dari NFT. Itu dia, masih ada sebuah penyelamatan bisa dilakukan oleh tim NFT karena mereka menggunakan kendaraan cukup cepat, yaitu Bagi dan juga Dacia. Namun kali ini hanya sebuah batu yang menjadi pertahanan mereka. Smoke akan mulai dilontarkan, namun di bagian atas ada Infinity yang terspot. Di bagian sekitaran mereka shelter juga cukup banyak tim yang berada. Sangat disayangkan Ramones sebenarnya prima dengan Vast level 3. Tapi fight yang tidak komit tadi karena duanya terculik dalam pergerakan tentu menyulitkan mereka. Kali ini Infinity menyisakan 3 orang. Sang Rusher, sang Mastermind dari Infinity, Nuzi sudah dipulangkan ke lobby. Sam9 lagi-lagi bermain pragmatis saja, ujung-ujung zona, tidak mau terbackstep sembari mengamati lawan-lawannya yang sudah berada di dalam zona. Ya, terus terpantau dari drone view kita ada 1-2 kendaraan yang bergerak datang dari Back in Time. Amstyle sedang melakukan healing terlebih dahulu dan juga menyusul rekan-rekannya untuk menggunakan kendaraan. Kali ini 4 kendaraan yang terus digunakan oleh pemain Back in Time, tapi Amstyle tumbang di sana. Harus segera ada follow up revive yang dilakukan atau justru diikhlaskan begitu saja ya. Ditinggal saja nampaknya seorang Amstyle, sementara pemain-pemain Back in Time yang lain terus ngacir, terus bergerak saat ini menuju ke area-area yang lain. Buriram juga sedang berada di area bawah dari shelter, mungkin akan menunggu ada tim lain yang datang atau tidak. Yap, kalau kita berbicara tim yang akan datang, Eagle kali ini berusaha untuk masuk ke dalam zona. Dan tadi gue katakan Sam9 dari bagian atas lagi-lagi pragmatis, nggak mau ada backstep, dia tembaki lawan-lawan yang ada di bagian lower ground. Eagle menjadi korban. Tadi kita lihat Alterigo setelah tadi tinggal 3, kali ini kembali menjadi 3. Baru gue mau katakan ada revive yang berhasil dilakukan. Mereka berhasil mendapatkan 1 player Bacon dan sekarang sedang dalam masa pertahanan dari Bacon. Sepertinya coba untuk maju ke arah bagian depan. Nate demi Nate dilemparkan juga. Alterigo menembaki kah sebentar lagi, tapi Nine Noise belum terdeteksi. Smoke cukup tebal, ada tembakan dari Potato ke arah bagian depan, namun belum mengenai player-player dari tim Bacon. Nate akan di-cook, ada 5 granat yang dimiliki oleh Potato. Kita tahu Potato satu player yang sangat prima dengan utility yang dilemparkan. Kita doakan akan connect ke arah tim Bacon. Nate dilempar justru ke arah bagian Alterigo. Belum ada knockdown yang terjadi dan Bacon menyadari fight ini udah gak worth it. Revive sudah berhasil dilakukan oleh player dari Alterigo Limax. Ya, Back in Time mencoba untuk kabur terlebih dahulu, dan saat Back in Time kabur ini adalah kesempatan untuk
Potato melakukan tracking menuju arah kendaraan dari Back in Time yang dimana kalau kita lihat kendaraannya, oh satu meledak di sana, satu lagi sedang terguling-guling. Semoga saja bisa didapatkan dan SLD ternyata yang mendapatkan keuntungan terbesar karena SLD lah yang memulangkan pemain-pemain dari Back in Time. Dan SLD adalah menjadi tim yang dari tadi kita lihat rotasi doang ya. Fightnya sekarang baru terjadi di zona kelima karena mereka selalu mencoba untuk mendapatkan sisi tengah dari circle yang tersedia. Sam9 masih ada di bagian atas dan lihat betapa banyaknya warna yang ada di bagian pinggir zona bagian timur dari peta kali ini. Dan nanti ketika 1 menit 44 detik ini berakhir, tentu tabrakan demi tabrakan, fight tidak akan terelakkan dan mungkin akan mengikis banyak sekali player. Sankuy. Lihat bagaimana setup yang sudah dibangun oleh Buriram. Mereka tenang sekali berada di sana, berdiam diri saja, no sound, tanpa suara. Itu yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Buriram, mencoba memancing tim lain datang baru. Pastinya 2 atau 3 pemain akan langsung melakukan tembakan secara bersamaan. Kita melihat juga Mela, pemain yang memiliki daya magis karena berulang kali Mela mampu mendapatkan knockdown di saat situasi yang sangat sulit. Tapi ternyata Lord Ham mendapatkan 1 pemain dari lawannya. Eagle dipulangkan dengan cepat oleh Sam9 dan Sam9 tumbang karena ada tembakan yang datang dari Boom. Infinity juga mendapatkan NFT di tempat yang berbeda. Yap, ini dia yang tadi kita prediksi akan banyak fight yang terjadi ketika masuk ke zona yang kelima menuju ke arah bagian 6. Sam9 satu persatu tumbang. Kali ini Lamborghini melakukan tembakan ke arah bagian BN. Harusnya ada sebuah antisipasi terlebih dahulu dari BN. Mereka harusnya menyadari komponen ini masih diisi, tapi mereka bergerak serta-merta justru memberikan kesempatan bagi tim Xavier untuk menembaknya dari bagian belakang dan NFT dalam pergerakannya satu persatu tumbang dan akhirnya pulang ke lobby. Ini dia ada pergerakan cepat derby Malaysia akan terjadi. Geekfam akan menghadapi dari player-player Yudo Alliance. Snap tembakan ke arah bagian depan melakukan N terlebih dahulu dan justru dibalaskan oleh player-player Yudo Alliance. Satu player masih ada dari Geekfam di sana. Tembak-menembak terjadi. Adik Kluk ini dia hard carry dari tim Yudo Alliance menumbangkan 2 player dari Geekfam mencari high. Kali ini plus quarter obat akan terjadi. Yuhai turun dari kendaraan, tembakan dari Yudo Alliance dan itu dia Adik Kluk yang sudah menjadi kakak abang Kluk tentunya. Sangat luar biasa di saat Adik Kluk tadi mendapatkan pemain-pemain Geekfam. Muncul juga saat ini Real Meo yang bisa kalian screenshot langsung upload di sosial media kalian. Tapi ada pertemuan juga yang melibatkan antara pemain-pemain Alter Ego menuju ke arah Adik Kluk. Di bawah sana Adik Kluk akan ditaklukkan mungkin oleh pemain-pemain Alter Ego, tapi ternyata Alter Ego justru fokus menuju tim yang berbeda. BN yang sedang mereka incar. Tidak hanya Alter Ego yang mendapatkan pemain-pemain BN, ada Infinity juga yang coba melakukan tembakan menuju ke arah BN. Kita berpindah menuju ke arah Logan kembali. Masih ada percobaan demi percobaan. Derby Thailand terjadi. Infinity berhadapan dengan Buriram. Bisa dilempar granat tapi tidak punya granat. Itu dia, karena memang tidak punya utility tersebut akhirnya melawan tembakan dan overpick. Logan kembali lagi tumbang dan tadi gua suka banget masuk ke Alter Ego sebagai third party. Bener-bener pas. Tidak hanya BN, Yudo Alliance yang memang menjadi target mereka yang menjadi utama juga tumbang. Menurut gua, fight yang tadi dimenangkan AE menuju ke arah bagian BN adalah sweet revenge karena sepanjang minggu pertama, awal-awal minggu kedua, betapa banyak gangguan yang datang dari BN kepada tim Alter Ego, terutama kita berbicara Sanok. Dan kali ini terbalaskan di bagian Evangel, tembakan demi tembakan cukup on point dan boom, harus tereliminasi di peringkat yang ke-8, tapi kita masih punya Alter Ego yang menunggu dari bagian high ground. Tinggal bergerak sedikit, tapi ingat, sedikitnya mereka juga harus terkalkulasi karena ada beberapa tim yang sudah masuk dalam zona termasuk SLD. Ya, Tem mendapatkan pemain dari Buriram dan Buriram dibuat tak berdaya. Buriram pulang menuju ke arah lobby. Alter Ego terus menghujani dengan sebuah granat menuju ke arah Gosu, gorengan susu yang bisa saja didapatkan, bisa saja tergoreng matang di sana dengan sebuah granat atau dengan molotov dari pemain-pemain Alter Ego Limax. Masih ada pemantauan dari drone view kita. Di dalam area shelter ada Lycan dari Face Clan. Di luarnya ada pemain-pemain dari Four Rifles. Tapi tembakan Renalre, tapping terus diberikan menuju ke arah SLD. Masih ada tembakan lagi dan lagi, tapi Fnatic tumbang. Sangat disayangkan. Di sisi lain Gosu pun tumbang. Itu ya threat yang terjadi bisa kita katakan. Namun berarti waktu yang bersamaan juga 10 detik untuk melakukan revive dari masing-masing tim. Smoke terlebih dahulu dikeluarkan. Face Clan pulang di peringkat yang ke-6 dan sekarang top 5 lagi-lagi untuk tim Indonesia. Mela terdeteksi di sana, tembakan Potato yang benar-benar bukan kentang biasa. Terus memberikan gempuran kepada lawan-lawan. Gotoni, the last man standing dari The Infinity.
harus bisa ditumbangkan. Tapi lagi-lagi Infinity tetap masuk ke arah bagian top 5. Katuni di sana, tembakan dari Potato, dapatkan 2 player terakhir dari Infinity, rata oleh Alter Ego. Top 4 kali ini lagi-lagi untuk tim Alter Ego Limax. Di hari ini Alter Ego bangkit, di hari ini Alter Ego bermain dengan cukup baik, bahkan sangat baik. Poin-poin besar mereka kumpulkan di match yang pertama. Bahkan Pon kembali mendapatkan satu pemain, Gosu dibuat kosong. Bahkan Gosu pun sulit untuk bisa diselamatkan karena kembali ada pressure yang ditujukan oleh pemain-pemain Alter Ego yang tersedia. Masih ada satu yang knockdown, harus segera di revive. Masih ada pergerakan yang dibangun juga oleh tim lain, yaitu pemburu dari 4Rival. Wah, ini gerakan yang sangat baik dari 4Rival. Tentunya mereka ternyata bisa menempatkan ada sebuah cekungan lower ground, tapi ini juga berarti momentum karena dari 4Rival akan fokus ke arah bagian SLD, dan dari Alter Ego harusnya bisa maju ke arah bagian mana. Itu dia pemburu menumbangkan 2 player dari tim SLD. Ini momentum, let's go Alter Ego, sambut momentum ini dan turun ke arah bagian bawah. Tapi ternyata tidak hanya 4Rival, ada tim juga yang masih fokus dengan 4 orang dan bisa menembaki dari bagian shelter. Nate demi Nate terus dilemparkan oleh tim 4Rival, menggempur bahkan SLD. Shine like diamond, kali ini redup cahayanya karena tumbang oleh 4Rivals. Top 3 kali ini dambahkan Alter Ego sudah mengumpulkan 10 eliminasi Sanskui. Masih akan bertambah, tapi ternyata Exosip menjadi mimpi buruk untuk Alter Ego Limax. 2 didapatkan oleh 1 player saja. Dengan M4-nya mencoba untuk cari yang ketiga. Ada di atas sana, gempuran demi gempuran datang menuju defensif dari Alter Ego Limax. Sedang diuji defensif mereka. Semoga saja reset cepat bisa didapatkan. Semoga saja revive bisa mereka lakukan. Semoga saja healing pun bisa terus diaplikasikan oleh pemain-pemain Alter Ego. Datang kali ini Exosip. Potato melakukan tembakan. Potato bisa menjadi pahlawan. Potato bisa melakukan tembakan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari TEM karena ketahuan di mana posisinya. Dan knockdown. Kembali Potato menjadi pahlawan menuju Alter Ego Limax. Luar biasa banget dari seorang Potato. Tapi SLZ tadi dapatkan sebuah knockdown. Tidak, maksud saya adalah hitmark. Tapi knockdown justru datang ke arah bagian TEM. Karena tembakan dari 4Rivals membuat Potato sekarang maju ke arah bagian depan. Dapat sebuah pohon, dapat sebuah... Ternyata tidak, tapi Dacia masih bisa digunakan sebagai covering fire dari player 4Rivals. TEM masih misalkan 1 orang dari player 4Rivals terus-menerus melakukan tembakan. Potato masih ada Nate yang bisa dilemparkan, namun dari TEM sedang melakukan reset situation. Hati-hati Potato, tidak punya smoke lagi untuk men-smoke ke arah bagian kanan, tapi Nate terus diupayakan Potato untuk melemparkan ke arah bagian 4Rival. Pemburu masih belum terdeteksi. Potato, hati-hati kananmu, hati-hati kananmu Potato, hati-hati kananmu. Oh no, hitmark yang masuk tadi dari seorang Exosip. Ini pemelayer yang berbahaya banget. Headshot 2 kali dapatkan tadi ke arah player dari Alter Ego, bahkan memberikan sebuah knockdown. Bevi akan coba maju, akan ada sebuah close combat yang terjadi, tapi ternyata Exosip tidak hanya tajam pelurunya, tapi juga granatnya. Namun begitu, well played, nice try karena 11 eliminasi dapatkan oleh Alter Ego Limax Sanskui. Ya, baik Alter Ego Limax bermain di match kali ini. Walaupun tidak WWCD, setidaknya mereka mendapatkan poin-poin yang berharga, mendapatkan poin-poin besar, dan kembali satu granat Exosip mendapatkan pemain dari 4Rival. Pemburu dibuat tak berdaya, tembakan kembali datang dari pemain-pemain TEM, menggila mereka di match kali ini. Bahkan kembali tracking dilakukan oleh Bevi menuju ke arah 4Rival. Tidak hanya 4Rival, tidak hanya Alter Ego, semua ingin dibabat habis oleh pemain-pemain dari TEM. Exosip bersama dengan TEM mendapatkan winner chicken dinner. Gokil bro. Di akhir ada satu seni yang gue lihat dari TEM Sanskui. Apa tuh? Tembakannya, kalau kita bisa lihat POV dia dari main, itu pasti sekaligus enemies ahead. Kenapa tadi gue prediksi granat berikutnya? Hanya butuh damage yang connect dengan enemies ahead terdeteksi. Exosip yang sedang melakukan cook grenade